Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang materi ROS 2 mengenai understanding action dan using RQT console to view logs. Jadi di sini tim kami ada Natasha Suharni, Nurhazizatun Nabila, Asra Devi Panitia, dan Zara Nabila Putri. Lalu ke basic concept of ROS 2. Jadi ROS 2 itu adalah framework yang digunakan untuk membangun sistem robot yang modular di mana setiap komponen itu bisa saling komunikasi secara efisien. Nah, itu tuh basic konsepnya itu ada node, topic, service, dan action. Tapi di sini kita bakal ngebahas tentang si actionnya ini. Jadi, action itu salah satu jenis komunikasi di ROS dan dirancang untuk tugas-tugas yang berjalan dalam waktu lama. Action dibangun dari topik dan service. Nah, action ini gunain client server model. Nah, di action ini itu tuh bedanya dari service ataupun topik itu tuh dia ada proses dan ada feedback. Dimana alur kerjanya itu misal kita ngirim goals kayak misalnya robot harus targetnya adalah bergerak selama 5 detik. Nah, dia bakal ngeprocessing, jadi robotnya itu bakal berjalan terus sampai dia resultnya itu sampai robot itu berhenti. Nah, pertama untuk kita belajar tentang action yaitu action task using turtle sim. Nah, kita pakai turtle sim buat nyoba si actionsnya ini. Di terminal 1 kita bakal jalanin si turtle sim node-nya ini buat tampilan si turtle sim. Nah, di terminal kedua itu tuh buat ngontrolnya kita pakai turtle teleopki di mana di sini robot bisa dikontrol menggunakan keyboard. Nah, kalau misalnya using actions itu tuh misal dia bisa ngasih perintah sederhana hingga ada perintah selanjutnya. Jadi si node ini bakal terus berjalan sampai diberhentiin sama kitanya sendiri, sama usersnya. Nah, buat ROS node info, kita bisa ngecek info dari node yang berjalan ini, misalnya seperti kayak ada apa sih layanan yang ada di dalam node tersebut. Lalu misal kita cek pada turtle sim, dia itu punya action server itu buat ngejalanin perintah rotasi ke si turtle sim-nya ini yang udah kita jalanin tadi. Selanjutnya ada ROS 2 action list. Jadi ROS 2 action list ini menampilkan semua action yang ada. Dan di dalam action ini terdapat turtle rotate absolute. Selanjutnya ROS 2 action info. Jadi ROS 2 action info ini untuk melihat siapa saja yang memakai suatu action tersebut. Di sini terdapat dua, yaitu pertama action client yang di dalamnya ada teleop turtle, dan yang kedua ada action server yang di dalamnya ada turtle sim. Selanjutnya ada ROS 2 interface show. Nah, ROS 2 interface show ini dipakai untuk melihat isi atau struktur dari suatu action tersebut. Di sini ada tiga, yang pertama ada delta, yang pertama ada theta atau sudut, kemudian ada delta atau besaran putaran, dan yang terakhir ada remaining atau sisa sudut yang belum diputar. Kemudian ada ROS 2 action send goal. Jadi ROS 2 action send goal ini dipakai untuk kirim perintah ke turtle supaya berputar ke sudut tertentu. Jadi di sini hasilnya itu ada theta dan ada theta, delta, dan remaining. Sekarang kita masuk pada using RQT console to view log. Sedikit informasi tambahan, RQT console itu merupakan interface grafis atau UI yang digunakan atau yang dibuat untuk pengguna agar menganalisis atau merancang pesan-pesan yang ada di log di node dalam sistem ROS 2. Nah, cara itu yang pertama, kita perlu setup dengan cara kita membuka terminal, lalu komen dengan komen ROS to run RQT console spasi RQT console, maka akan keluar tampilan default dari RQT console tersebut seperti yang ada di dalam gambar. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, kemudian kita perlu yang namanya untuk menjalankan node seperti yang saya bilang sebelumnya,
untuk RQT konsol ini untuk menganalisis atau menganalisa node-node yang ada di ROS 2. Nah, cara membuka nodenya di sini saya menggunakan ROS 2 Turtle Sim dengan komen ROS 2 run Turtle Sim node. Seperti teman-teman yang bisa lihat sendiri, maka tampilan yang akan keluar dari Turtle Sim node tersebut yaitu turtle yang di tengah-tengahnya itu ada turtle. Oke, kemudian step yang selanjutnya itu kita perlu membuka message on RQT console. Itu apa? Message itu pesan yang akan terkirim ke RQT console. Itu bagaimana sih gitu? Caranya kita balik lagi ke node atau balik lagi ke terminal yang sebelumnya yang ada node tersebut. Kita perlu menjalankan turtle tersebut dengan cara komen seperti yang digambar ROS 2 topic pub min r 1/turtle1/cmd file, geometri message dan linearnya itu x.0 2.0. Setelah kita menjalankan komen tersebut, apa sih yang akan terjadi? Node atau turtle sim tersebut akan bergerak maju sebanyak linear 2.0 atau linear 2.0, sehingga seperti yang digambar turtle sim ini bergerak maju terus, maju hingga ke dinding. Maka kita bisa lihat di RQT console sendiri seperti yang ditampilin di sebelah sini. Dia akan RQT konsolnya tersebut akan memberitahu bahwa turtle sim tadi terkena dinding seperti yang di dalam gambar, maka dikasih peringatan. Kemudian langkah selanjutnya atau nextnya, kita perlu tahu yang namanya logger levels. Logger level itu apa? Logger level itu tahapan atau tingkat yang ada di RQT console sendiri. Dimulai dari yang paling tinggi yaitu off dan paling rendah yaitu al. Di antara off dan al itu terdapat beberapa, yaitu seperti fatal, error, warning, info, debug, trace. Nah, kalau yang off itu merupakan minimnya pesan yang akan diterima di RQT console. Sedangkan al itu pesan yang paling banyak diterima di RQT console. Contohnya dari fatal, error, warning, info, debug, sama trace itu termasuk al pesan yang akan diterima di RQT console tersebut. Kemudian kalau misalnya off itu, kalau off fatal, error, warning, info, debug, sama trace tadi itu gak bakal muncul. Maka yang akan muncul seperti ini tampilan defaultnya. Nih, teman-teman bisa lihat yang dari atas from this, yang tadinya dikasih warning kemudian menjadi ini. Kalau misalnya teman-teman mau menghilangkan warning, teman-teman bisa klik yang warningnya, maka akan menjadi tampilan default, warningnya dihilangkan kalau teman-teman gak pengen kelihatan warningnya. Oke. Terus kalau misalnya pengen kelihatan semuanya, teman-teman bisa pilih atau centang yang di exclude message tersebut. Centang semuanya, maka akan menerima pesan seperti error, warning, atau info lainnya. Kemudian kita masuk pada settingan default dari logger level. Kalau teman-teman merasa malas atau ingin cepat, pengennya itu tidak mau melihat ke RQT konsolnya langsung, teman-teman bisa komen di terminal untuk logger level yang teman-teman mau, seperti
warning seperti yang ada di gambar tersebut. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya menjalankan ROS 2 Run Turtle Sim Node ROS ARGS log level warning, di mana itu nanti akan memunculkan komenan di terminal tersebut, pemberitahuan di terminal tersebut bahwa yang akan muncul pesan-pesan seperti warning saja ketika node di dalam ROS 2 berjalan. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke dalam penggunaan RQT Console, yang dimana kita akan menggunakan simulator Turtle Sim di ROS 2. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang setup. Apa sih setup itu? Dan bagaimana dia bekerja? Nah, perintah RQT Console ini adalah suatu atau sebuah UI tool yang berfungsi untuk melihat log atau pesan-pesan yang dihasilkan oleh sistem ROS. Nah, di dalam tool ini kita tuh bisa memantau, memfilter, serta menandai pesan-pesan apa yang mau kita secara real time. Nah, untuk langkah-langkahnya itu kita akan masuk ke dalam atau kita membuka RQT Console lalu menjalankan simulator Turtle Sim-nya. Nah, saat simulator itu berjalan, si data log pertamanya itu akan langsung muncul dan kita bisa lihat di dalam konsolnya. Nah, itu tuh bisa kita lihat itu pada screenshotan di PPT ini. Langsung next ke slide kedua, yaitu message on RQT console. Maaf. Di bagian ini kita akan mencoba mensimulasikan bagaimana sih sebuah pesan peringatan, sebuah pesan warning itu muncul. Jadi di sini tuh kita akan menggunakan perintah ROS 2 topic publish, yang dimana untuk menggerakkan si kura-kuranya ini atau turtle sim-nya ini secara menerus ke satu arah. Jadi si kura-kuranya akan jalan terus lurus sampai dia menabrak batasannya. Jadi saat dia menabrak si batasannya itu terus menerus, si RQT console-nya ini akan menangkap dan menampilkan pesan warning yang akan terus menerus. Kita bisa lihat pada screenshotan ini yang berbunyi oh no, hit the wall, like that. Nah, terakhir kalau kita mau memberhentikan nih tabrakannya atau memberhentikan si pesan warningnya, kita tinggal Ctrl C aja di terminalnya. Oke, next ke slide selanjutnya, yaitu launchers levels. Nah, di dalam ROS 2 tingkat kepentingan sebuah pesan itu dibagi menjadi 5, dimana dari yang paling ringan sampai yang paling fatal. Secara default, ROS 2 itu diatur pada level info. Jadi, pesan yang akan ditampilkan itu dari level info ke atas. Untuk 5 pesan yang aku bilang tadi itu, kita akan bahas, yaitu yang pertama fatal. Ini tuh tingkatan yang paling tinggi, yang dimana menandakan si sistem ini akan otomatis berhenti demi mencegah kerusakan fatal pada robot. Yang kedua, yaitu error. Nah, terjadi masalah besar yang membuat fungsi sistem tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, ini warning. Ada situasi yang tidak normal atau di luar dari rencana kita nih pada si robotnya. Dan tapi di sistem ini kita bisa maksakan tetap jalan walaupun si pesan warningnya ini terus bermunculan. Mohon maaf jika berbelit-belit. Yang keempat itu adalah info. Nah, ini tuh pesan standarnya, yang dimana pesan ini hanya mengirim atau memberitahukan informasi status dan kondisi sistem saat berjalan normal. Jadi kalau robotnya belok kanan, dia akan kasih tahu robot sedang berjalan ke arah kanan atau belok kanan atau belok kiri, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu debug.
Nah, debug ini adalah level paling dasar yang dimana akan menampilkan detail proses sistem secara lengkap, dan ini tuh biasanya kita pakai untuk mencari tahu apakah ada bug atau error di dalam sistem seperti itu. Oke, next. Masuk ke dalam setup default longers level. Nah, di sini itu di slide terakhir ini, karena kita sebelumnya membahas tentang level message, level info gitu. Jadi secara default yang muncul di slide ini adalah level info ke atas. Nah, di sini tuh kita akan mengubah konfigurasinya saat kita menjalankan si turtle sim-nya. Kita itu ubahnya kemana? Ubahnya ke warning. Jadi kita akan mengubah level defaultnya itu menjadi warning. Nah, apa sih efeknya kalau kita ubah ke sana? Efeknya itu semua pesan yang di bawah pesan warning itu nggak akan muncul. Jadi kalau robotnya jalan normal terus dia maju, jadi pesan majunya itu tidak akan muncul di dalam konsolnya. Pokoknya kalau robotnya itu berjalan dengan normal, pesan normalnya itu tidak akan muncul di dalam konsolnya. Terus tuh, jadi pesan apa aja yang ditampilkan? Pesan penting seperti pesan warning, error, ataupun fatal, itu yang akan ditampilkan di konsolnya. Oke. Teman-teman bisa melihat video di PPT ini. Untuk materi penjelasan kita sampai di sini, lalu kita ke sesi pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika action baru dikirim saat action sebelumnya masih berjalan? Nah, jadi di sini kita memakai percobaan si turtle sim, di mana kita itu ngejalanin actionnya itu di action turtle sim itu cuma ada satu action, yaitu buat ngerotate si turtle-nya itu. Nah, kita di sini mau ngasih perintah buat ngerotate ke satu sudut. Nah, ketika si turtle-nya ini mulai bergerak, tapi kita juga ngirim action di terminal lain dengan sudut yang berbeda, maka di action pertama tadi itu tuh dia langsung kehenti dan diganti ke si action yang kita run setelahnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, pada kondisi seperti apa robot lebih cocok menggunakan action daripada topik atau server? Jawabannya itu action lebih cocok digunakan ketika robot menjalankan tugas yang membutuhkan waktu yang lama. Contohnya seperti navigasi menuju lokasi tertentu dengan robot mengambil barang, atau robot melakukan docking charging. Karena selama proses berjalan, robot dapat mengirim feedback dan hasil akhirnya kepada pengguna. Oke, untuk pertanyaan ketiga, mengapa kemampuan membatalkan cancel pada action penting pada robot? Jawabannya itu karena kondisi lingkungan robot bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya robot sedang bergerak ke titik 1, lalu tiba-tiba ada halangan di depannya. Kemudian operator dapat membatalkan tugas yang sedang berjalan, kemudian memberikan perintah baru agar robotnya lebih aman dan fleksibel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Have a nice day.